Di renang itu dua lagi siapa coach? Coach Chandra, Chandra, di gym, fitness sama Coach Rocky di pilates yoga. Jadi kita ambil olahraga di renang. Nah di renang itu kan memang dunianya di air, dia olahraga yang membutuhkan daya tahan, kekuatan, fleksibilitas. Jadi bagaimana nanti kita berenang itu harus kita bisa stabil. presentasi per Otomatis kelompok dia ya. otot-ototnya juga harus kuat. Jadi Dan untuk menstabilkan si posisi badan, maka kita ambil metode latihan Oregon Interval Training. Ya, itu ya. Oregon Interval Training. Jadi itu nanti kita ada gerakan plank, ada gerakan squat untuk otot kaki, ada gerakan pressure untuk otot core bagian depan, ada gerakan Superman. Jadi semuanya kita push up rotasi. Jadi kita mengimplementasikan dari gerakan darat ke gerakan air nanti di olahraga renang itu sendiri. Otot-ototnya yang kita rekrut adalah otot-otot yang nanti kita pakai di renang. Oke, untuk hitungan-hitungan volume latihannya itu kita ada melakukan tesnya hitungannya ya, siap. Kita ambil untuk perhitungan PCR-nya, ambil dari waktu jarak tempuh kurang lebih 100 meter, karena kolam kan 50 bolak-balik 100 meter itu dapat 1,1 meter per detik. Adapun kita ambil yang low, perhitungannya 100 per 80 dikali 110 kurang lebih sekitar waktu terendah 120 sampai 140 detik. Adapun nanti untuk latihannya dibagi full plank 15 detik. baik, itu tadi ya penjelasan dari kelompok 2 ya sepertinya. Jadi kita akan melihat dari prakteknya. Oke, pertama kita sama kayak yang tadi saya sampaikan adalah latihan dryland ini, latihan fisiknya ini kita sesuaikan dengan bagaimana kita posisi di air. Gerakan pertama plank, full plank, badan tegap, posisi streamline ini air, bayangkan 15 detik, breathe, nanti lari. Oke, coach? Sorry, kita bahas satu gerakan. Gerakan pertama ini plank, gerakan kedua nanti habis lari balik lagi bisa lari terlentang belum. Ini gerakan yang kedua terlentang, ini posisi gaya punggung, jadi terlentang. Otot yang harus kuat adalah bagian depan, core bagian sini, tangannya samping sini. Oke, lurus. Ini gerakan kaki punggung. Oke, jadi ada pergerakan untuk core, bisa menstabilkan si badan. Habis itu 15 detik, breathe, lari. Gerakan ketiga, push up, balik lagi ke gaya bebas, naik sedikit, oke. Push, otot yang kerja adalah otot dada sama tricep, dan di sini ada rotasi. Jadi berenang itu kan ada rotasinya. Dia turun, rotasi, angkat. Nah, gitu, angkat, rotasi, turun. Push up, putar, angkat, yes, turun. Ya, jadi menstabilkan si posisi badan, kekuatan otot dada, tricep, dan rotasi. Habis itu 15 detik, lari. Tidak disuruh plank lama-lama. Terakhir, Superman. Oh, Superman. Oke, Superman. Ini untuk gaya kupu-kupu. Jadi kaki angkat, kaki gaya kupu-kupu. Di sini ada otot yang tricep sama lat, otot punggung. Dorong ke depan. Oke, angkat 15 detik. Oke. Sama, yang kita targetin adalah stabil si posisi badan di air. Oke, gerakan ke terakhir. Oh, berarti ada 5. Maaf, tadi saya bilang 4. 5. Iya. Oke, gerakan squat, sumo squat. Oke, sumo squat nanti ini kita pakai untuk otot-otot gaya dada. Jadi kakinya agak dibuka. Oke, squat. Turun. Tegap. Ini otot-otot paha, glute, dia kerja untuk tendang otot gaya dada. Oke, turun. Pantatnya besar kali. Oke, naik. Oke, 15 detik, breathe, lari. Iya, itu Oke. ibu. Kalau yang pengen pantatnya besar. Oke, ini kita praktek semua atau kelompok kita, Dok? Lah, 1 kali. Kelompok kita, Dok. Iya. Dia mau sesi Jangan, dia nanti praktek sendiri.
Oke, siap. Oke, kita temenin. Pertama, plank. Stabil. Bapak. Up. Ya, pales. Go, lari. Balik. Turun. Set. Oke. Lari. Ben. Bisa. Ya, bisa rotasi. Lari. Berikutnya Superman. Lari. Makan dulu coach. Oke, satu lagi. Oke. Squat. Lari. Jadi kita ambil 5 variasi gerakan. Posisinya adalah targetnya adalah ketahanan daya otot untuk mempertahankan si posisi di air. Habis itu daya tahan aerobiknya dengan interval low intensitas 80%. Tadi hitung-hitungan dari tes yang tadi. Kurang lebih 2 menit ya coach. Gitu. Oke. Terima kasih. Ya, silakan. Nah, langsung ada pertanyaan. Belum sesi tanya jawab ini. Langsung. Usia KU4 kalau di renang kan kelompok umur 4 itu sekitar paling besarnya 11 sampai 12, mulai dari 10 itu mungkin bisa di repetisi 3 sampai 5. Tapi dengan gerakan-gerakan tadi dengan usia 11 sampai berapa tadi? 12 itu berbahaya nggak dengan karena kan ini kan di darat, sebenarnya nanti kan pemberlakuannya untuk di air gitu. Ya, justru kalau kita dengan latihan di darat ini kan kita latihan motorik juga ya, kekuatan otot dan kekuatan mobilitas pergerakan motorik. Itu ini harus dilakukan. Jadi kita kan dalam 24 jam kita renang, anak-anak cuma 2 jam doang di air, 23 jam di luar kan di darat. Jadi gerakan-gerakan ini justru support, bukan dia cuma perform di air, tapi perform di darat juga. Gitu. Jadi mobilitas motoriknya terlatih. Hidup juga alam. Iya. Kita ambil dimakan cumi-cumi. Kalau anunya tuh apa? Masing-masing dari apa? Yang gerakan tadi untuk laki-laki dengan perempuan akan berbeda ketika plank. Kan sepertinya ada yang bertumbuh pada lutut ya dari perempuan. Apakah sama itu? Enggak, bertumbuh pada lutut kalau usia 20 tahun. Jadi KU-nya kalau misalnya KU5 itu memang mereka masih bertumbuh pada lutut. Tapi kalau sudah KU4, KU3 itu mereka justru harus penguatan otot core perlu. Sebenarnya kalau gerakan sama volume latihan itu nggak ada gender. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan otot dan kemampuan motorik setiap orang. Kalau cewek dia kuat ya kenapa enggak? Jadi kan volume intensitasnya nanti kan akan berbeda. Kecuali dia ada keterbatasan dengan motorik, keterbatasan dengan kekuatan otot, ya baru kita regress namanya. Regress itu penurunan tekanan. Kalau misalkan full plank itu kan tekanan misalnya taruh 1. Kalau kita kurangin sudut si lutut berarti kan jadi setengah. Jadi tergantung dari kemampuan, bukan gender. Untuk ini masalah di sini enggak. Nanti bisa disampaikan ke sana. Cuma masalahnya faktor mungkin di keselamatan anak. Kemudian ini kan kalau renang itu kan jarang punya space yang agak luas. Ya. Terus lantainya itu kan agak licin. Nah itu. Nah apakah ini dilakukan sebelum atau setelah, atau memang khusus di kelas nanti waktu di darat atau gimana ini? Karena kan ini Pak nggak pakai alas kaki ya. Nah ini otomatis waktu lari misalkan waktu itu kan lantai mungkin basah atau gimana ya, licin itu memberikan faktor keselamatan. Ini gimana faktor keselamatan ini? Apakah emang kelas tersendiri atau emang di tepi kolam yang istilahnya itu kan kolam rata-rata itu basah tuh. Nah, itu gimana? Pertama kita sebagai pelatih yang mengutamakan satu keselamatan. Jadi kita lihat dulu situasi kondisinya seperti apa. Kalau tidak memungkinkan ya jangan. Karena keselamatan nomor pertama. Kalau misalkan memungkinkan, ya kita bisa lakukan. Ini dilakukan pada saat, karena di olahraga renang itu kan kompetisinya nggak jelas, tergantung dari yang di atas tuh undangan-undangannya. Ini kita pakai untuk ke
menjelang kompetisi, menjelang prakompetisinya seminggu atau sebulan lagi ya kita pakai gitu. Karena si tujuannya adalah yaitu tadi untuk si posisi badan sama tubuh si anak itu kita terlatih dengan cepat gitu. Ini mohon maaf Teh, ini menarik nih semuanya. Kenapa kok menjelang itu aja? Kenapa ini nggak bisa diperiodisasi dah? Atau mungkin gitu aja? Kemungkinan menurut saya nih, saya mungkin kurang tahu juga. Lebih lagi misalkan dibikin periodisasi kan, oh ini boleh sekian Baik, jadi sekarang kita tanya jawab dengan sesama peserta yang dibagi tadi menjadi beberapa kelompok. Ya, periodisasi tetap di renang juga ada periodisasi. Ini kita pakai juga periodisasi umum, tergantung tadi intensitasnya. Nah, kita masuk ke periodisasi khusus, dia menjelang kompetisi, makanya kita intensitasnya kita mainin. Tadi intensitasnya 80%, artinya low. Low itu kita cuman ya istilahnya mengaktifasi otot aja, aktivasi otot dan tidak terlalu capek. Menjelang pertandingan itu kalau di renang itu ada namanya penurunan volume latihan menjelang dia perform. Tapi kalau untuk dimasukkan ke periode khusus atau periode umum, ya kita bisa dinaikin intensitasnya. Jadi tergantung kita mainin intensitas aja, gitu. Makanya nggak masalah ya nggak masalah. Ini kita ambil karena kita mau misalkan seminggu lagi besok mau perlombaan.